jumpa lagi. Kali ini kita akan memperbaiki power supply. Ini power supply kemarin sedang dipergunakan untuk HF radio, ternyata dijebol sehingga over voltage ya. Biasanya yang seperti ini power supply ini kerusakannya sederhana. Jengkolnya seperti ini, jengkolnya ini jebol 2N3055. Barang ini sudah berumur dari tahun berapa ya? Pokoknya sudah tua lah ini. Lebih tua dari tahun 2000. Ini sudah 25 tahun kurang lebih. Tapi banyak kenangan yang ada pada barang ini sehingga saya tetap pertahankan. Karena kita juga mempergunakan ini, maksudnya bukan kita, saya yang mempergunakan ini untuk ngecas aki. Selain bisa buat radio dan kebutuhan lainnya juga bisa buat ngecas aki. Nah, kita tes dulu teman-teman, kita hidupkan. Dia sudah hidup dan voltasenya pada digital meter 25.6. Dan di sini juga voltasenya sudah melebihi ya. Voltasenya sudah melebihi di sini nih. Voltasenya melebihi. Jadi ini diputar juga sudah tidak berfungsi, dia tidak turun naik. Nah, sekarang kalau kita ukur dengan voltmeternya, di sana dia tetap 25.8 malahan ya. Jadi memang ini mengalami kerusakan. Pertama kita akan buka bautnya. Ini bautnya kebetulan sudah saya buka. Ini bautnya kebetulan sudah saya buka teman-teman. Dan ini adalah saya sudah sediakan jengkol penggantinya, ada 4 buah karena dia mempergunakan 4 buah. Oh iya, kita harus mengukur jengkol ini apakah berfungsi atau tidak ya. Sebentar ya, saya dekatkan ininya. Saya dekatkan. Kita posisikan multitester ini pada dioda atau untuk buzzer. Kalau di digital saya plus buzzer dan dioda. Kita akan ukur ini basis, ini emitor, ini kolektor. Teman-teman tinggal bisa membedakan ya. Membedakannya. Jarak 2 kaki ini ke lubang ini lebih dekat ketimbang ke bawahnya. Berarti di sini basis, ini emitor dan ini kolektor. Kita tempel pada basis. Pin merahnya ini kita tempel, lalu kita tempelkan yang hitam pada kaki sebelahnya, dan kita lihat pada multitester menunjukkan sebuah angka, lalu kita tempel ke kolektor dan dia sama menunjukkan sebuah angka. Lalu kita balik ya, yang hitam di sini, yang merah di sini. Nah, bila dia tidak menunjukkan sebuah angka di sini, dia tidak muncul angka berarti ini sehat, ini normal. Nanti setelah kita buka, kita tes yang mati ya. Nah, itu salah satu cara mengukur transistor jengkol 2N3055 Malaysia. Demikian teman-teman. Nah, sementara kita buka dulu ini tutupnya. Kita buka dulu. Ini sudah terbuka teman-teman, ya tentu bautnya dibuka ya. Dalamnya seperti ini, sudah terpasang. Untuk elko saya tambah 2 supaya dia menyimpan setrum lebih besar. Itu hanya opsional saja supaya dia tidak mendengung juga. Jadi kalau teman-teman mendapati radionya mendengung ketika dipakai dengan power besar, bisa jadi elko-nya kurang besar. Nah, solusinya gimana? Ditambah saja. Cara menambahnya sederhana, ikuti saja kakinya plus, dihubungkan kaki plus, kaki min dihubungkan kaki min. Mau ditambah 5, mau ditambah 3, mau ditambah 2, mau ditambah 10, caranya sama. Asal boxnya muat ya. Nah, kita akan membuka satu jengkol ini. Kita akan buka supaya kita bisa tahu di mana apakah semua jengkol ini mati. Biasanya kalau semua jengkol ini mati, dia juga akan mati, tidak keluar voltasenya.
Mungkin ini matinya hanya beberapa, 1, 2, atau 3, atau mungkin 4 bisa jadi. Kita coba cari tahu. Nah, teman-teman, saya sudah berhasil membuka satu jengkelnya dari sini. Kita akan cek ya, apakah dia mati atau tidak. Ingat, tadi kaki 2 ini yang lebih dekat ke lubang itu berarti di sini basis, ini emitor, dan ini kolektor. Kita tempelkan pin merah di basis, lalu kita cek di sini. Nah, dia tidak menunjukkan suatu angka, dan ini dia short. Kalau dihubungkan ke konektor berarti ini jelas mati. Ya, kalau kita balik juga harusnya dia tidak menunjukkan sebuah angka, dan ini adalah mati 1. Sudah jelas dia mati. Nah, itu cara mengeceknya. Demikian teman-teman. Sederhana bukan? Kerusakan pada rangkaian ini selama 25 tahun semuanya hanya mengganti transistor. Ini penggantian yang selama saya gunakan ini penggantian yang kelima selama 25 tahun. Demikian teman-teman. Untuk regulator ini dan pengatur voltase ini, IC yang seperti ini juga jarang rusak. Untuk trafo ini juga selama 25 tahun dipergunakan untuk pencas aki dan lain sebagainya. Bahkan untuk radio, it's okay, no problem. Makanya saya pertahankan. 1 mati ya teman-teman ya. Ini saya sudah berhasil mencopot yang kedua. Kita ukur lagi ya. Basis, emitor, kolektor. Kita tempelkan pada basis yang merah. Dan yang hitam, dia menunjukkan sebuah angka. Terus ke kolektor, dia menunjukkan sebuah angka. Sekarang kita balik. Kita balik juga menunjukkan sebuah angka teman-teman di sini ya. Di meternya menunjukkan sebuah angka. Artinya ini juga short. Bila dibalik dia menunjukkan sebuah angka berarti transistor ini juga mati. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah 2 yang saya buka dan dua-duanya rusak. Kita buka yang ketiga. Ketiga kita copot. Oh, tunggu sebentar. Lebih baik kita pasang dulu yang tadi barusan kita buka ya, supaya bisa dipergunakan. Jangan lupa teman-teman memasangnya mempergunakan isolator ini. Ini tidak boleh kena bodi. Kalau dia kena bodi, dia akan konslet. Nanti kalau teman-teman lupa memasang ini, langsung dipasang, dia akan kena konslet. Kedua, pada bautnya ini, dia ada mana ya? Nah, ini di sini deh. Sebentar. Dia ada isolatornya juga. Jadi dia isolatornya seperti ini, teman-teman. Ketika nanti bautnya masuk seperti ini, dia tidak mengenai tidak mengenai pada bodinya. Jadi bodi ini tetap tidak nempel ke sini. Kalau dia nempel, dia akan terjadi short dan ini akan jebol juga lah. Jadi teman-teman jangan lupa memasang isolator. Oke. Yang ketiga berhasil dibuka. Kita akan tes ya teman-teman ya. Seperti biasa, ini basis, emitter, dan kolektor. Yang dekat dengan lubang ini pasti di sini basis. Kita cek, dia mengeluarkan sejumlah angka pada basisnya. Basis kita kasih yang hitam, kita cek, dan ini tidak mengeluarkan sejumlah angka. Artinya ini masih bagus, bisa dipergunakan. Jadi dari 3 yang sudah dibuka, 2 mati, 1 hidup. Ya, kalau kita dapati yang ini masih hidup dan masih bisa dipergunakan. Kita pasang kembali. Oke. Nah teman-teman, ternyata di bagian ini dua-duanya tidak putus. Karena barusan saya copot kabelnya dan saya ukur. Dia tidak putus.
Kalau masih tersambung seperti ini, kita mengukur dia pasti akan bias, tidak tidak seperti seharusnya ya. Jadi harus dicopot kabelnya. Nah, yang diganti cuma 2 ini saja, yang diganti cuma 2 yang mati ini, 2. Dan kita akan mencoba ya. Kita akan mencoba apakah dia hidup. Hidup, teman-teman. Voltasenya bergerak. Nah, itu voltasenya dia bergerak ya. Kita putar ininya bergerak. Lebih jelas kalau ini sebentar. Ini saya kembalikan dulu, dimasukkan, dan ini saya taruh di sini. Nah, ini voltasenya. Ini voltasenya ya. Kalau saya putar ini, dia akan bergerak. Saya putar ke kanan, ini maksimal 15,9 volt. Kalau saya putar ke kiri volt, dia ada di 7,5 volt. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hanya 2 yang mati. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau dia masih hidup, pasti hanya sebagian dari jengkol yang mati. Tapi kalau dia mati total, tidak keluar setrumnya sama sekali ketika kita berikan daya PLN, berarti semua transistornya mati. Nah, ini sudah berhasil kita perbaiki, tinggal kita baut. Demikian cara membetulkan power supply yang tidak bisa di-jas, dia hanya menteleng saja atau mati total. Pasti jengkolnya yang rusak. Selain itu bisa dikatakan 1001 jarang, kecuali ada yang putus kabelnya ya. Demikian teman-teman, selamat mencoba bila Anda mengalami masalah yang sama. Yankee Bravo 1, Bravo Whiskey, inspiring people.